Bab ke-103. Pagi hari itu, sinar matahari bahkan belum muncul. Di atas ranjang, Dava perlahan membuka mata. Ia baru saja terbangun karena suara ponselnya yang bergetar di atas nakas. Galena masih tertidur pulas dalam pelukannya. Napasnya teratur, wajahnya damai menempel di dada Dava. Tak ingin mengganggu tidurnya, Dava perlahan menarik tangan dan mengambil ponsel dengan gerakan senyap. Ia menjawab panggilan itu dengan suara serendah mungkin. Ya, gumamnya pendek. Di seberang, suara seorang pria melapor. Semua sudah beres, bos. Tugasnya sudah selesai seperti yang Anda perintahkan. Dava menatap lurus ke depan. Matanya yang biasanya tenang kini tampak lebih tajam. Hapus semua jejak. Pastikan bukti tidak ada yang mengarah ke kita. Ucapnya datar, tapi tegas. Siap, bos. Begitu telep di bibirnya. Setelahnya ia kembali memejamkan matanya kembali tidur dan mengeratkan pelukannya pada istrinya karena hari masih petang. Beberapa saat kemudian, cahaya matahari menyinari kamarnya melewati sela-sela tirai jendela. Ia bangun dan menatap istrinya yang masih tertidur lelap di dalam pelukannya. Senyum kecil muncul di bibirnya. Dengan lembut, Dava menyelipkan anak rambut Galena ke belakang telinga, lalu tanpa suara mendekat dan melumat bibir istrinya perlahan. Galena menggeliat kecil, matanya mulai terbuka setengah. Haha, kakak gangguin aku, ya. Gumamnya manja. Matanya masih berat. Dava hanya terkekeh pelan dan mencium bibir istrinya sekali lagi. Biar kamu bangun, sayang. Aku belum mau bangun. Balas Galena, menyembunyikan wajahnya di dada Dava. Dava membelai punggungnya, lalu berbisik di telinga sang istri. Kalau gitu, aku bangunin kamu dengan cara lain. Galena terkekeh, lalu mendorong dada suaminya pelan. Kakak. Mereka tertawa kecil bersama sebelum akhirnya Dava menggandeng tangan Galena, menariknya pelan agar duduk. Beberapa saat kemudian, Dava menggendong istrinya ini ke kamar mandi. Ia membantu melepas pakaian mereka berdua sambil mencuri cium di bahu dan pipi Galena, membuat gadis itu terkikik geli. Di bawah pancuran air hangat, mereka saling menyabuni tubuh, membasuh rambut, dan sesekali tertawa karena godaan kecil yang dilempar Dava. Selain mandi, tentu saja ada rutinitas lain yang dilakukan oleh mereka, karena Dava memang tidak pernah tahan jika melihat tubuh istrinya ini. Ya, terjadilah morning sex di dalam kamar mandi walaupun hanya sebentar, karena di akhir pekan ini mereka harus ke perusahaan. Lebih tepatnya, Dava yang akan rapat dengan kolega bisnisnya dari Jerman. Setelah selesai mandi, mereka saling membalutkan handuk dan kembali ke kamar. Galena duduk di depan cermin sementara Dava membantu mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Tangannya pelan dan penuh perhatian. Sesekali ia menyelipkan rambut Galena sambil mencium pucuk kepala istrinya. Setelah rambut Galena kering, kini giliran Galena yang mengeringkan rambut suaminya ini. Setelah rambut Dava kering, ia menarik tubuh Galena agar duduk di pangkuannya dan membuka bathrobe yang dikenakan istrinya itu. Ia mengelus kepala suaminya dengan lembut dan sesekali mendesah geli karena lidah Dava yang memainkan puncak dadanya. Jangan dimainin, cepat katanya mau rapat. Ujar Galena. Sebentar lagi. Gumamnya. Beberapa saat kemudian Dava selesai dengan kegiatannya dan setelahnya mereka berpakaian rapi dengan pakaian formal, dan Galena membantu Dava mengenakan dasi serta merapikan baju yang dikenakan suaminya ini. Setelah itu, mereka turun ke ruang makan. Sarapan kali ini adalah oatmeal karena Galena tidak sempat memasak. Galena menyendokkan oatmeal untuk Dava terlebih dahulu, dan Dava balas menyuapi Galena di sela-sela percakapan ringan dan canda kecil mereka. Tak ada hal besar, tapi semuanya terasa penuh cinta. Dava menatap Galena yang tersenyum manis di seberangnya. Dalam hati, ia berjanji satu hal selama ia masih berdiri di dunia ini,
tidak akan ada seorang pun yang bisa merebut gadis itu darinya. Setelah sarapan, mereka langsung menuju perusahaan. Dava yang menyetir mobilnya, sementara satu tangannya terus menggenggam tangan mungil Galena dan sesekali ia melirik wajah cantik istrinya ini. Sesampainya di lobi perusahaan, Dava dan Galena turun dari mobil. Seperti biasa, kehadiran mereka menarik perhatian. Para karyawan yang kebetulan masih berada di lobi menatap mereka dengan berbagai ekspresi terpukau, penasaran, bahkan ada yang berbisik-bisik pelan. Galena yang berjalan di sisi Dava, tampil anggun dalam balutan pakaian formal, tetap tersenyum ramah walau ia tahu dirinya sedang jadi pusat perhatian. Beberapa langkah dari sana, sebuah mobil lain baru saja berhenti. Dari dalamnya turun ayah Ferdi, Bunda Ana, dan si kecil Ano yang begitu ceria melihat kehadiran kakak dan abangnya. "Tata, nah, Babang!" teriak Ano girang sambil berlari kecil menghampiri mereka. Diikuti ayah Ferdi dan Bunda Ana yang berjalan menuju Galena dan Dava. Seketika, senyum Galena melebar. "Ayah! Bunda! Ano!" serunya penuh semangat. Ano yang sudah sampai di depan mereka langsung memeluk kaki Dava dan Galena bersamaan, membuat keduanya refleks menunduk dan mengusap rambut si kecil itu dengan sayang. "Lucu banget sih kamu," ucap Galena sambil terkikik. "Ternyata Bunda sama Ano ikut juga ya," tambahnya dengan nada ceria. Bunda Ana tersenyum hangat melihat menantunya yang begitu antusias. "Iya dong. Masa kalian aja yang kesini? Bunda dan Ano juga pengen ikut," jawabnya lembut. Setelah sapaan hangat itu, mereka semua berjalan masuk bersama. Sekali ia mengalihkan perhatian pada Ano yang duduk di karpet, bermain dengan mainan kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. "Bunda senang banget lihat kamu di sini," ujar Bunda Ana sambil tersenyum lembut. Galena mengangguk. "Aku juga senang ternyata Bunda sama Ano ikut ke sini. Jadi nggak sepi. Orang tua kamu di Amerika kabarnya gimana? Sehat?" tanya Bunda Ana sambil membuka kotak camilan kecil di atas meja. Galena tersenyum. "Iya, Bun. Mereka sehat dan kirim salam juga buat Bunda sama Ayah." "Syukurlah," ucap Bunda Ana, lalu mendekat dan duduk di sisi Galena. Tatapannya berubah jati jahil. "Ngomong-ngomong, gimana hubungan kalian? Kamu masih minum pil KB-nya?" Galena yang sedang minum jus hampir tersedak. Ia menoleh cepat dengan wajah memerah. "Bun," gumamnya malu. Bunda Ana terkikik geli dan mengelus perut Galena pelan. "Udah ada kalau tahu." Galena menutupi wajah dengan kedua tangan, pipinya merah padam. "Belum, Bun. Masih belum untuk saat ini," jawabnya malu-malu. "Aduh sayang, Bunda tuh udah ngidam pengen gendong cucu, loh. Anak dari kamu sama Dava pasti lucu banget. Apalagi kalau mirip kamu. Wah, gemesin deh," goda Bunda Ana sambil tertawa pelan. Galena makin menunduk malu, wajahnya hampir menempel di lutut saking malunya. "Ih, Bunda. Tapi kamu udah stop minum pil KB belum nih?" lanjut Bunda Ana tak menyerah, nadanya masih penuh godaan. "Bun, Nana kan masih sekolah, jadi." Galena melirik dari sela jari-jarinya, wajahnya benar-benar memerah. Bunda Ana hanya tertawa geli melihat menantunya yang super pemalu. Ia tak masalah Dava dan Galena belum ingin memiliki anak untuk saat ini, dan ia pun hanya bercanda barusan. Lagian keduanya juga masih sekolah, jadi ia tak memaksakan hal itu. Ia tahu, Bunda cuma bercanda sayang. Ucapnya mengelus kepala Galena lembut. Ia tak khawatir soal cucunya yang entah kapan akan datang, karena ia tahu betul seberapa dalam cinta di antara Dava dan Galena. Ia sangat bahagia dengan kedekatan mereka. Tapi menggoda Galena seperti ini adalah hiburan tersendiri baginya.
Ano yang melihat Galena tertunduk langsung memeluk kaki kakaknya itu. Tatana kenapa? Dimarahin bunda? Ya. Galena terkekeh pelan dan memeluk Ano. Enggak, Ano. Kakak ingat. Setelahnya, mereka terdiam beberapa saat sembari menemani Ano bermain. Namun tiba-tiba Bunda Ana memulai percakapan lagi. Kamu udah tahu masalah Alexandrius? Tanya Bunda Ana menatap Galena. Galena sempat terdiam sejenak, lalu mengangguk. Udah, Kak Dava yang beritahu Nana. Bunda Ana mengangguk. Kamu jangan jauh-jauh dari suamimu ya. Keadaan lagi nggak baik. Peringatnya. Galena mengangguk mengerti. Iya, Bunda. Na juga bakal jaga diri dengan baik. Ucapnya, mendapat senyuman puas dari Bunda Ana. Setelah seharian berada di perusahaan, kini mereka semua akan pulang ke mansion. Begitupun Galena dan Dava yang diminta oleh Bunda Ana untuk pulang ke mansion dan menginap melesat masuk ke halaman dan nyaris mengenai tubuh kecil Ano. Ada serangan? Semua lindungi para tuan dan nyonya. Teriak salah satu pengawal yang sigap bergerak melindungi mereka. Bawa mereka masuk. Perintah Ayah Ferdi kepada dua pengawal lain. Mereka segera membawa Bunda Ana, Galena, dan Ano masuk ke dalam rumah. Kakak, panggil Galena. Matanya menatap Dava yang kini sudah memegang pistol di tangannya. Masuk dulu ya, nanti aku susul. Ucap Dava sambil mengelus kepala Galena dengan lembut. Ayo masuk dulu. Kalian hati-hati. Ujar Bunda Ana sambil menarik tangan Galena dan segera menggendong Ano. Bunda Ana, Galena, dan Ano dibawa menuju ruang bawah tanah sebuah tempat persembunyian khusus yang memang sudah disiapkan bila terjadi serangan seperti ini. Sementara itu, di luar, Dava dan Ayah Ferdi sudah siap menghadapi serangan. Dengan keahlian bela diri dan senjata, mereka bertarung tanpa ragu. Serangan ini bukan kejutan bagi mereka. Dava sudah mendapatkan informasi dari mata-matanya bahwa serangan akan terjadi hari ini. Karena itulah, mansion sudah dipenuhi oleh pengawal dan anak buah Dava di berbagai sudut. Dava juga telah menghubungi sahabat-sahabatnya untuk datang dan membawa bala bantuan, karena jumlah musuh kali ini cukup besar. Untungnya, lokasi mansion yang jauh dari keramaian membuat pertarungan ini tak membahayakan warga sekitar. Saat semua sedang fokus melawan musuh, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah samping halaman. Awas! Iya, Brooke!